Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari, NPM 21081068, Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Oke guys, jadi kali ini di sini saya akan membahas mengenai bahasa pemrograman Python, di mana kali ini saya akan membahas mengenai pembuatan tuple pada bahasa pemrograman Python, pembuatan list, dan juga menampilkan angka acak, serta menentukan bilangan positif, negatif, dan juga nol. Baik, di sini langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai langsung dari contoh atau cara pembuatan tuple pada bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya sudah membuatkan skripnya. Contoh yang pertama di sini ada contoh sederhana pembuatan tuple pada bahasa pemrograman Python. Di sini saya ketikkan TPA, TP itu tuple ya, tuple A sama dengan Ratna, pakai tanda kutip, Ratna, tanda kutip lagi, Budi, Adam, Raisa, Alif. Kemudian tuple B, di sini saya mengisikan ada angka 2002, 1999, 1987, 1997. Dan selanjutnya ada tuple C yang di sini berisi huruf nama dan juga angka, yang berarti ada integer dan juga masing-masing berbeda ya. Di sini ada Ratna, Budi, 2002, 1999, dan 1997. Kalau kita runningkan tidak akan terjadi apa-apa karena di sini saya tidak menampilkan output karena memang tidak dibuat perintah untuk print atau menampilkan output. Kemudian lanjut di cara akses dalam tuple Python. Nah, ini dia cara mengakses dalam tuple Python. Yang di sini saya sudah mengetikkan tuple A sama dengan Ratna, Budi, Adam, Raisa, Alif, seperti yang di layar. Kemudian sama seperti yang untuk membuat tuple tadi. Tapi di sini saya menambahkan sebuah komentar supaya saya tidak lupa. Untuk mengakses nilai tuple, gunakan tanda kurung siku untuk mengiris atau menentukan output nilai dalam tuple tersebut. Jadi tanda kurung siku yang seperti ini nih. Ini adalah tanda kurung siku, berbeda dengan ini tanda kurung, dan yang ini adalah tanda kurung siku. Indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Di sini printnya tuple A, tanda kurung siku 0, titik 2, tanda kutip, koma, tuple A, tanda kurung siku 0, tutup dengan tanda kurung siku, dan kemudian tanda kurung. Nah, apabila kita runningkan, maka yang terjadi adalah tuple A 0, Ratna, tuple B 2.24, 2008, 1987. Kenapa di sini dia yang ditampilkan adalah 2008 dan 1987? Karena penghitungannya dimulai dari 0. Jadi 2002 itu 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi di sini kita menampilkan 2 dan 4, berarti 0, 1, 2 berarti 2008, dan kemudian di sini karena di sini 4 berarti yang tampil adalah yang ketiganya. Nah, kemudian 1 dan 2 gitu. Karena mengapa hanya Budi yang tampil? Karena 0, 1, jadi satunya adalah Budi, 2 itu tidak terhitung ya, karena misalnya dia 2 dan 4 berarti hanya 2 sampai 3 aja. Kemudian selanjutnya update nilai dalam tuple. Nah, ini cara untuk mengupdate nilai dalam tuple Python. Tuple tidak berubah yang berarti kita dapat memperbarui atau mengubah nilai elemen tuple. Jadi kita di sini bisa menambahkan atau memperbarui atau mengupdate
nilai elemen pada tupel, namun dapat mengambil bagian dari tupel yang ada untuk membuat tupel baru. Contohnya seperti ini skripnya. Kemudian jadi buatlah tupel baru. Nah, tadi kan kita sudah membuat tupel seperti yang ini, tupel A seperti yang ini. Tadi hanya itu, dan kemudian kita mau menambahkan lagi, maka kita buat tupel selanjutnya, tupel D, tupel A plus tupel B, tupel E sama dengan tupel B plus tupel A, tupel F sama dengan tupel C plus tupel A. Hasilnya print tupel baru tupel D. Jadi kalau kita printkan maka hasilnya adalah seperti ini. Tupel baru tupel D, Ratna, Budi, Adam, Raisa, Alif. Karena tupel D di sini kita pluskan dengan tupel B, jadi di sini ya tupel D kan sama dengan tupel A plus tupel B. Jadi yang diambil adalah nilai yang ada dalam tupel A, yaitu Ratna sampai Alif, dan juga tupel B dari 2002 sampai 1997. Selanjutnya, nah untuk menghapusnya ya seperti ini, seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Lalu buat kembali tupel baru dengan elemen yang diinginkan. Jadi nanti yang tampil outputnya adalah yang tupel baru ini, yang tupel A, B, C ini tidak akan lagi tampil, outputnya tidak akan lagi munculkan itu karena sudah dihapus. Jadi apabila di print maka hasilnya yang keluar adalah tupel 1, 2, dan 3. Nah, lanjut di contoh program fungsi len. Memberikan total panjang tupel. Nah, di sini misalnya kita buat nilai underscore siswa 1 sama dengan 70, 80, 100, 75, 88, 60, 45. Nah, apabila kita runningkan maka hasilnya adalah 7. Nanti apabila kita misalnya tambah satu angka lagi, 23, dirunningkan 8 karena memang panjang tupelnya adalah 8. Nah, selanjutnya contoh program fungsi max, tupel maksimal ya. Nilai di sini mencari nilai paling besar. Dari sebuah tupel. Di sini saya sudah memasukkan script nilai underscore siswa 2 sama dengan 70, 80, 120, 500, 75, 60, 25. Max nilai underscore siswa 2. Nah, apabila dirandingkan yang muncul adalah 120 karena memang nilai tertingginya 120. Apabila kita tambahin di sini misalnya 350, maka ya hasilnya adalah 350 karena itu adalah nilai maksimum ya, nilai yang paling besar. Nah, contoh selanjutnya adalah contoh program fungsi min pada tupel. Nah, mencari nilai paling kecil. Nah, ini untuk mencari nilai paling kecil dari sebuah tupel. Nilai underscore siswa 3 sama dengan 70, 80, 120, 50, 75, 60, 25. Min nilai siswa 3, max, dan len. Apabila kita runningkan 7. Nah, di sini kalau kita hanya menggunakan untuk mencari nilai paling kecil ya. Kita deleting dulu. Kita runningkan, maka yang keluar adalah 25. Kenapa 25? Karena 25 di sini paling kecil. Lalu kita buat 10. Saat dirunningkan, yang keluar adalah 10. Kalau seperti ini yang keluar adalah 8 karena panjangnya 8. Yang diambil adalah lennya. Nah, dari tupel kita beralih ke list. Nah, bagaimana cara membuat list pada bahasa pemrograman Python? List, ini dia. Nah, untuk list dengan tupel sebenarnya hampir sama, cuman bedanya di tupel itu kita menggunakan tanda kurung, sedangkan di list itu menggunakan tanda kurung siku. Nah, ini cara membuat list pada bahasa pemrograman Python.
cara membuat list menggunakan tanda kurung siku, membuat list kosong. Nah, seperti ini. Misalnya warna, membuat list dengan isi satu item, hobi membaca. Kalau kita running kan tidak akan terjadi apa-apa karena memang di sini saya belum menampilkan output, belum ada yang perintah untuk memprint. Nah, kita buat contoh di sini, contoh membuat list Python. Misalnya nih, kita buat contoh misalnya list buah. Nama-nama buah ada jeruk, apel, mangga, durian. Di sini yang saya ketikkan. Kemudian print buah, kita runningkan. Maka yang keluar adalah ya ini listnya, jeruk, apel, mangga, durian. Kemudian di sini jenis data yang boleh diisi ke dalam list yaitu ada string, integer, boolean, double, boolean. Jadi ada bermacam-macam, yaitu string, integer, float, double, boolean, object, dan lain sebagainya karena memang banyak ya. Nah, di sini laci sama dengan laptop. Nah, di sini kan tipe-tipenya berbeda. Ada laptop 21 itu integer, true itu boolean, 3,12 itu berbeda-beda ya. Dia termasuk dalam string, integer, float, boolean gitu. Jadi bisa berbeda-beda. Nah, selanjutnya cara mengambil nilai list. Nah, ini dia cara mengambil nilai list. Misalnya kita punya nama-nama teman nih. Kita punya nama-nama teman. Di sini saya memasukkan nama-nama. Lihat nama-nama teman. Di sini saya buat script nama sama dengan ada Ratna, Adam, Raisa, Fani, Alif. Nah, misalnya kita ingin mengambil nilai nih. Mengambil nilai dari salah satunya gitu. Misal kita mengambil nilai dari salah satunya, maka indeksnya 2. Misal di sini kita ngambil yang kedua. Nah, print nama 2, masukkan angka 2 karena kita mau ngambil yang kedua. Di print yang muncul adalah Raisa. Kenapa? Karena di sini hitungannya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, misal kita buat 1 nih. Saat di print yang muncul adalah Adam. Nah, lanjut. Buat list untuk menampung nama-nama teman. Nah, di sini saya membuat list untuk menampung nama-nama teman. Jadi di sini tampilkan isi list my friends dengan nomor indeks 3. Nah, jadi di sini nomor indeksnya 3, print isi my friends, indeks ketiga adalah, nah di sini nanti yang diisikan indeks ketiga itu siapa di situ. Nah, di sini akan dijelaskan format, di sini akan diisikan yang ketiga itu siapa gitu. Nah, di sini format my underscore friend 3. Di sini kita tuliskan 3 karena kita mau menampilkan indeks yang ketiga atau item yang ketiga, nama teman yang ketiga gitu. Kemudian tampilkan semua daftar nama. Di sini saya membuat tampilkan semua daftar nama, semua underscore daftar underscore teman di sini. Jadi setelah kita menampilkan siapa teman yang ada di indeks ketiga, di sini kita juga akan menampilkan semua daftar teman. Di sini saya membuat dengan len karena supaya dianya urutannya berturun ke bawah ya, juga dengan for gitu. Menggunakan for supaya urutannya turun ke bawah, tidak ke samping, jadi berurut ke bawah. Jadi apabila kita runningkan, nah yang keluar adalah isi my friends, indeks ketiga adalah Adi. Nah, muncul di sini Adi. Jadi itu adalah indeks yang ketiga. Semua daftar teman ada 5 orang gitu. Di sini ada Anggun, Dian, Agung, Adi, Adam. Nah, lanjut di mengganti nilai list. Di sini kita mau mengganti nilai list. List bersifat mutable, yang artinya list dapat diubah. Nah, list itu dapat diubah-ubah karena bersifat mutable. Di sini saya buat list buah, ada jeruk, apel, mangga, durian.
mengubah nilai indeks kedua. Nah, di sini kan indeks keduanya adalah mangga karena dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3. Ingat dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3. Jadi saya mau mengubah indeks kedua. Indeks keduanya di sini saya ubah menjadi kelapa. Maka untuk memasukkannya kita buat buah tanda kurung siku 2 untuk memasukkan di indeks kedua. Jadi apabila dirandingkan yang outputnya bukan lagi mangga tapi sudah berganti dengan kelapa. Lanjut untuk menambahkan item list. Untuk menambahkan item list, di sini ada preparent item, menambahkan item dari depan. Nah, ini untuk menambahkan item dari depan kita menggunakan prepend. Dan untuk menambahkan item dari belakang kita menggunakan append. Untuk menambahkan item dari indeks tertentu kita menggunakan insert. Nah, di sini saya sudah membuat scriptnya. Ada misalnya jeruk, buah, di sini nama buah ya, tambahkan manggis. Nah, di sini kita mau menambahkan manggis, kita menggunakan append, berarti menambahkan dari belakang. Dan juga di sini ada menambahkan yang ke script kedua kita menggunakan insert, berarti menambahkan item dari indeks tertentu. Nah, di sini kita print, maka hasilnya jeruk, apel, mangga, durian, ada manggis di akhir. Mengapa? Karena kita menggunakan append. Jadi manggisnya berada di akhir. Nah, di sini duriannya itu bebas di sini setelah apel. Jadi setelah apel, di sini kan jeruk, apel, mangga, durian awalnya. Jadi setelah kita tambahkan insert durian, di sini kita menambahkan durian, di print, maka output yang keluar jeruk, apel, durian lagi, mangga, kemudian durian. Jadi insert itu menambahkan indeks tertentu gitu. Tertentu. Kemudian membuat list kosong untuk menampung hobinya. Di sini ini kita membuat list kosong untuk menampung hobi. Hobi sama dengan kita menggunakan tanda kurung siku. Ini untuk membuat list kosong ya. Stop false i sama dengan 0. Nah, ini mengisi hobi kita menggunakan while. Di sini not stop. Nah, jadi apabila kita runningkan, nah, kita akan menginputkan hobi kita. Misalnya menulis. Klik enter. Nah, mau isi lagi, ada pertanyaan yes, ya dan tidak gitu kan. Ada pertanyaan ya dan tidak. Kalau kita mau isi lagi, maka kita klik yes, enter. Membaca, kita ketik lagi membaca, enter. Misalnya kita membuat yes, lanjut lagi. Misal kita membuat makan nih, makan bukan hobi, kebutuhannya, tapi ada juga orang yang hobi makan. Lanjut next. Nah, mau isi lagi, ada pertanyaan nih, kita buat tanya karena tadi di sini kita udah buat masukkan skrip pertanyaan. Mau isi lagi, misal kita stop nih, tidak, enter, maka yang keluar adalah kamu memiliki 3 hobi. Nah, itu outputnya jika kita memang tidak mau mengisi lagi. Apabila kita mau mengisi lagi, maka ketik Y. Tapi apabila kita tidak mau mengisi lagi, maka ketik T, enter. Maka outputnya kamu memiliki 3 hobi, menulis, membaca, makan. Gitu. Selanjutnya, menghapus nilai atau item di list. Nah, ini cara menghapus atau menghapus item atau nilai di list. Di sini kan kita memasukkan Ratna, Adam, Raisa, Alif, Bayu. Kita mau menghapus indeks ketiga. Indeks ketiga kita itu mulai dari 0 ya. Mulai dari 0 berarti indeks ketiga adalah 0, 1, 2, 3 si Alif. Maka kalau kita printkan, kita runningkan, maka Alif sudah tidak ada dalam daftar. Mengapa? Karena kita menghapus indeks ketiga. Di sini mulainya dari 0. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, apabila kita mau menghapus misal indeks ke-4, runningkan. Nah, maka di sini yang tidak ada adalah Bayu. Seperti itu, Bayu terhapus dari list. Selanjutnya,
Selain menggunakan del, selain untuk menghapus, selain menggunakan del, kita juga dapat menggunakan metode remove. Jadi menggunakan tanda kurung. Jadi apabila kita tidak mau menggunakan del untuk menghapus nilai di suatu list, maka kita dapat menggunakan remove di sini seperti ini. A.remove. Nah, di sini kita mau menghapus 3. Kalau di sini langsung ya. 3 print, maka 3-nya hilang. Di sini apabila kita mau menghapus 2, maka 2 terhapus. Jadi 1, 3, dan 4. Selanjutnya memotong list. Nah, di sini kita punya list buah. Terus ada misalnya nih, ini buah ya, sorry guys. Buah. Di sini misal kita langsungan buah, ada jeruk, anggur, apel, mangga, pisang, melon. Kita potong dari indeks ke-1 sampai ke-5. Nah, jadi dipotong dari indeks 1 sampai ke-5. 1 adalah anggur. Ingat mulainya dari 0. Kayak di Pertamina ya, mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita runningkan, maka mulainya dari anggur, apel, mangga, pisang. Kalau kita buat dari indeks ke-3 diruningkan, maka hanya mangga dan pisang gitu. Oke, lanjut di operasi list. Nah, ini beberapa list lagu. Nah, ini kita mau buat beberapa list lagu misalnya nih. Kemudian di sini ada makanan favorit, dan nanti kita gabungkan keduanya. Jadi antara list makanan plus makanan favorit. Jadi di sini saya menggunakan for lagi agar listnya ke bawah ya. Jadi kalau kita runningkan, nih semua makanan 7, jumlah semua makanan ada 7, ada spaghetti, nasi goreng, nasi padang, mie goreng. Nah, di sini digabung dengan makanan favorit, ada seafood, nasi goreng, spaghetti. Selanjutnya membuat playlist. Nah, di sini saya membuat playlist lagu dengan membuat perulangan. Jadi listnya kita buat tapi buat perulangan juga. Di sini menggunakan for lagi supaya terlihat, dan juga menggunakan print biasa ya, tidak for, supaya terlihat juga perbedaannya. Kita print, maka nah di sini kan kita mengulangi hingga 5 kali. Jadi ada sebuah kisah Casablanca 1, 2, 3, 4, 5. Di sini pun sama, jadi totalnya ada 15. Selanjutnya list multidimensi. Nah, ini list multidimensi. Multidimensi itu biasanya digunakan untuk menyimpan struktur data yang kompleks seperti tabel, matriks, grafik, tree, dan sebagainya. Nah, di sini cara mengakses list multidimensi. Misalkan kita ingin mengakses, misal kita mau mengakses coklat. Di sini list minuman 2, 0. Nah, 2, 0. Runningkan. Yang keluar adalah es coklat mulai dari 0, 1, 2. Nah, kalau di sini kita buat misal 1, maka yang keluar adalah es Jakarta, karena menghitungnya gini, 0, 1, 2. Jadi dari sini ngitungnya juga 0, 1, 2 gitu. Lanjut di cara menampilkan semua list di multidimensi dengan cara menggunakan perulangan list minuman dengan 2 dimensi. Nah, ini untuk menampilkan semua list di multidimensi kita menggunakan for menuin list underscore minuman. Nah, di sini apabila kita print, maka semua list minuman yang ada di list akan tampil. Nah, selanjutnya kita akan membuat menampilkan angka acak, hashtag menginvert library random. Nah, ini untuk menampilkan angka acak. Jadi di sini bill sama dengan random print bill. Jadi apabila kita runningkan, maka yang muncul seperti ini, random, sangat-sangat random. Nah, di sini kita menampilkan random.
Ini dia random. Apabila dirunningkan maka yang keluar juga random, bisa 118 dan nah selanjutnya untuk ini for random import random, tapi di sini kita menggunakan inputan dari keyboard. Jadi kita masukkan nilainya, kita runningkan, misal kita masukkan 9, enter nih, maka hasilnya 73394. Kalau di sini jika di sini kita ganti dengan misal kita ganti 50, kita runningkan, di sini kita buat 40, kita runningkan, maka 5, 45, 15 dan 238 gitu. Selanjutnya import random, tapi di sini kita menggunakan range. Nah, kita runningkan, maka yang keluar juga random ya. Yang penting tidak melewati 120. Nah, di sini kita menggunakan range lagi, tapi di sini menggunakan inputan keyboard. Nah, di sini misal kita masukkan 99, yang keluar 112, random sekali. Nah, di sini ada masukkan lagi, misalnya random like, ini randomnya, masukkan misalnya 100. Nah, yang keluar ada 103, 117, 118, 109, 106, 94. Yang pasti tidak akan melewati 120. Karena ini permulaan dan akhir. Permulaannya 99 dan diakhiri 120, batas 120. Nah, di sini menentukan bilangan positif, negatif, dan 0. Nah, ada di sini kita menggunakan if. Di sini pasti menggunakan -1 karena untuk negatif, dan menggunakan 1 untuk positif dan 0. Jadi kita runningkan, masukkan nilai, misalnya kita memasukkan nilai 9, enter, maka nilai 9 adalah bilangan positif. Nah, apabila kita memasukkan misalnya -5, maka outputnya adalah -5, bilangan negatif. Nah, misalnya kita memasukkan angka 0, maka outputnya adalah bilangan 0 adalah 0 gitu. Selanjutnya kita menentukan bilangan positif, negatif, dan 0 menggunakan if, elif, dan else. Ini untuk kondisi angka positif, bilangan 0, dan juga negatif. Nah, apabila kita runningkan, misalnya kita memasukkan angka 9, kita enter, yang keluar adalah bilangan positif. Keterangannya bilangan positif. Selanjutnya misalnya kita menggunakan -18, outputnya keterangannya adalah bilangan negatif. Soalnya menggunakan 0, outputnya adalah bilangan 0. Selanjutnya menentukan bilangan positif, negatif, dan 0 menggunakan float. Nah, ini dia menginput angka, kemudian di sini kita masukkan float. Nah, di sini hampir sama tapi berbeda. Nah, inputkan nilai. Misalnya kita menginputkan nilai 78. Maka keterangannya adalah angka positif. Misalnya kita menginputkan angka 0, maka keterangannya adalah angka 0. Misalnya kita menginputkan -99, maka keterangannya adalah angka negatif. Nah, seperti itu penjelasan saya mengenai tuple, list, angka acak, dan juga menentukan bilangan positif, negatif, dan 0. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.